selamat pagi semuanya ya. Saya akan mencoba untuk memberikan sebuah kisah tentang apa agenda alien di planet bumi ini. Jadi memang gambaran pertama adalah adanya program pertukaran. Nah, program pertukaran ini pernah difilmkan di filmnya Spielberg tadi, yaitu Close Encounters. Kalau misalnya kita melihat satu adegan, kita jeli melihatnya, itu ada adegan di mana ada 12 orang juga yang sama. Artinya adalah apakah Serpo ini dibuat berdasarkan film itu atau film itu dibuat berdasarkan yang nyata? Itu dia menarik sebetulnya. Kita coba suaranya. May the Lord be praised at all times. Show us your ways. Lead us along your paths. God has given you his angels charge over you. Full days. So that with your holy angels as a guide, they may safely reach their destination. Nah ini adalah kita lihat dalam adegan film itu ada sejumlah orang yang siap untuk diberangkatkan ke planet mereka. Nah ini ada ketika di tahun 2006 ini di expose ada sebuah mantan dari dinas rahasia militer itu memberi bocoran tentang proyek Serpo, di mana ini sekali dengan apa yang digambarkan ini, sehingga saya juga, kalau saya sebagai pecinta film, saya akan menanti kapan sih Close Encounters sequel kedua ini muncul. Yang nggak muncul sampai saat ini. Nah, ketika film ini diputar di Gedung Putih oleh pada dulu di zamannya Ronald Reagan, mereka juga berkata, ini kok seperti kenyataannya terjadi. Jadi kutipannya itu resmi. Nah, mungkin detailnya bisa dilihat nanti. Jadi ada beberapa persamaan yang menarik adalah yang di halaman 3 itu. Pertama adalah planet atau susunan bintang yang diketahui asalnya planet ini adalah disebut dengan Theta 2 Reticuli. Memang banyak teori seperti itu. Asal mula bintang Theta 2 Reticuli menjadi populer ketika di tahun 61 Barney and Betty Hill itu dua suami istri ini jadi matikan saja. Jadi diculik oleh alien ke dalam pesawat mereka dan kemudian mereka mengalami mimpi buruk. Lalu mereka mendatangi seorang psikiater untuk dihipnosis dan mereka menceritakan hal seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman diculik oleh alien itu muncul dan diceritakan di yang lebar. Betty kemudian menggambarkan, dia melihat di pesawat itu ada susunan seperti peta bintang. Nah, kemudian peta bintang ini dipecahkan kodenya atau berbentuk 3 dimensi itu oleh yang namanya seorang guru matematika tadi. Adalah guru sekolah dasar yang bernama Marjorie. Dan itu disimpulkan bahwa itu adalah merupakan rute perjalanan mereka alien itu ke bumi salah satunya yang asalnya dari Theta 2 Reticuli. Nah, memang Theta 2 Reticuli ini tidak ada di bukunya Bapak Saratun yang diterbitkan di tahun 60-an karena Theta 2 Reticuli belum populer sekali itu. Mungkin gambaran umum adalah planet bumi ini sudah dikunjungi oleh makhluk luar angkasa sudah ribuan tahun yang lalu. Kita bisa baca teorinya Copernicus, kita bisa baca teorinya Gregaria Fiscis dan yang lain-lain.
peninggalan-peninggalannya juga kita bisa lihat satu di naskah Berun, satu Sumirnya Tabet juga, ya. Jadi ada mitos-mitos mengenai datangnya makhluk dari luar angkasa yang disebut dengan Anunnaki. Anunnaki artinya yang datang turun dari angkasa orang. Nah, mereka ini datang ke bumi, kemudian menciptakan koloni di planet bumi ini yang sudah berlangsung demikian lama sehingga mereka tidak ada yang bercampur dengan manusia asli bumi, dan kita mungkin sebagian adalah campurannya juga bisa, dan sebagian mungkin murni, dan sebagian mungkin murni alien. Nah, tetapi satu yang unik adalah dalam cerita mitos itu selalu ceritakan tentang peperangan antar dewa. Jadi kemudian kelompok ini dahulu kala pernah pecah dan mereka saling bertempur hingga habis. Satu menyebutnya good guys, satu disebut good guys. Ya, jadi yang merasa menang ya disebutnya baik, yang kalah bukan. Nah, itu yang bermain di planet bumi saat ini. Namun pada sekitar setelah tahun 1930-an itu ada pendatang baru. Jadi ada pendatang baru yang mampir ke kota sudah kita, dan mereka inilah yang kemudian banyak dikenal, dipopulerkan oleh film-film sebagai makhluk yang kan ada bonekanya ya, jadi kepalanya besar, badannya kecil, sebagai kecil. Saya pernah jadi gini ya. Nah, saya pernah bertanya kepada seorang ahli biologi NASA. Saya kan gini, apa jadinya kalau manusia itu terlalu lama di luar angkasa? Apalagi kalau dia dilahirkan di luar angkasa. Dia bilang di luar angkasa itu tanpa bobot. Kalau kita lihat film-film seperti Star Trek dan sebagainya itu, mereka bisa jalan di luar di pesawatnya dengan nyaman tuh, mereka bilang itu nggak mungkin. Pesawat tetap mereka akan tanpa bobot. Nah, akibatnya apa? Tulang-tulangnya melemah, otot-ototnya melemah. Nah, bentuk yang paling mungkin yang digambarkan adalah kurus, kepala yang besar, mata mungkin beradaptasi dengan kondisi yang gelap, sehingga matanya seperti ini. Nah, ini yang kemudian mendatangi bumi sekitar tahun 30-an dan menjadi puncaknya sekitar tahun 40-an. Nah, mereka juga tertarik dengan mengapa manusia itu bisa perang, berarti juga mulai menggunakan formato di bumi ini. Nah, mereka pendatang baru ini melihat mereka tidak mau berinteraksi dengan manusia bumi, mereka hanya mati saja. Namun mereka tahu bahwa di bumi ada milik lain yang ada di bumi. Kita seringkali menjadi rancu, ada berapa banyak sih alien di planet bumi ini? Oke, yang pertama kita tahu pasti ada satu. Ini benar-benar dari luar angkasa, bukan dari ini, tapi ini dari Toko ya, bukan dari luar angkasa. Ya, ini yang jenis ini dari luar angkasa. Physically mereka bisa mati, mereka bisa ya seperti makhluk hidup ya. Ini nyata-nyata makhluk hidup, terbukti sebagai makhluk hidup. Pesawatnya juga banyak yang jatuh, mayatnya juga banyak yang ditemukan, yang kemudian biasanya kemudian dirahasiakan oleh pemerintah Amerika. Jadi kita punya status asalnya, jadi asal usulnya sejauh ini diyakini dari Theta 2 Reticuli. Tetapi menurut informasi yang disampaikan ini, Theta 2 Reticuli bukan asli asalnya. Jadi mereka imigrasi ke sana. Nah, lalu ada jenis yang lain. Jenis yang lain itu memang yang sudah lama di planet bumi ini yang mungkin sekali menurut saya mirip dengan manusia, sudah berinteraksi dengan manusia. Tapi ada juga yang masih asli seperti bentuk aslinya,
yang mungkin kita sebut saja sebagai reptilian. Kalau saya di sini menggunakan istilah sebagai Aryan Draconian. Nah, kita tahu dari mana sih legenda atau mitosnya reptil ya. Memang kalangan skeptik bisa saja menuduh atau menyangkalnya ya jelas saja kalau manusia itu punya bayangan makhluk yang lebih besar dari manusia, harusnya dia itu membuat imajinasi makhluknya kepalanya lebih besar, otaknya lebih besar, otomatis lebih pintar. Kalau dia mau membayangkan alien itu adalah makhluk yang bersahabat, dia buat saja bentuknya kecil seperti anak-anak. Lalu alien yang jahat digambarkan seperti apa? Manusia sejak kecil selalu takut dengan ular. Apalagi dalam setiap cerita-cerita kita tahu bahwa dalam agama apapun kita tahu bahwa musuh manusia itu adalah ular. Terutama kalau kita didominasi oleh dari budaya Eropa. Di naga-naga juga dibunuh di sana, muncul mitos-mitosnya. Nah, dari sini saya melihat bahwa yang berperan di planet bumi adalah Aryan Draconian. Tapi seperti tadi itu, Aryan Draconian ini pernah pecah dan saling perang. Ada yang pemenangnya dan ada yang berusaha. Jadi gini, kita tahu ini memang akan menyerempet ke masalah keyakinan, tapi coba kita pisahkan aja, yaitu ketika satu kelompok ini berperang, nah yang kalah ini juga akan berusaha mempengaruhi manusia. Kita tahu bahwa ada yang disebut dengan channeling, ya. Ini juga akrab dengan channeling. Pertanyaannya adalah siapa yang channeling itu? Ada yang mengaku misalnya dari Andromeda, dari Pleiades, dari Sirius dan sebagainya. Bahkan di salah satu media di internet juga ada di buku ini pernah dimuat di buku ini kalau beliau mengatakan bahwa dia channeling bertemu dengan makhluk Sirius. Nah, kita tidak akan pernah tahu apakah benar-benar dari Sirius atau dari Orion atau dari Andromeda, karena kita hanya bisa menerima informasinya. Dan mereka juga seperti yang saat ini paling populer di internasional adalah gerakan Raelian. Mungkin pernah dengar Raelian. Di Raelian itu pada tahun 72 seseorang mantan pembalap yang bertemu dengan makhluk yang mengaku mengaku sebagai Elohim. Dan kemudian yang bertemu namanya Claude Cordillon itu dibawa ke planetnya, diberi semacam jangan-jangan, dan kemudian dia menuntut semacam sektor. Tapi kalau mereka dibilang sektor, mereka marah. Mereka tidak mau dibilang sektor. Lalu mereka yang terkenal beberapa tahun yang lalu yang melakukan cloning. Sekte UFO membuat cloning waktu itu ada apa itu Raelian. Raelian ini adalah salah satu sektor yang aman. Aman dalam arti gini, dia mengaku kontak dengan UFO, tapi sejauh ini aman, tidak diutak-atik oleh pemerintah. Mereka biasanya memang di Kanada, di Jepang, di Brazil, negara-negara yang tidak liberal ya, dan membebaskan hal itu. Tapi jadi pertanyaan adalah kenapa ada orang-orang yang mengaku bertemu dengan makhluk seperti ini kemudian dikejar-kejar oleh men in black, diteror, dirahasiakan. Tapi kenapa mereka yang mengatakan bertemu dengan makhluk yang mirip angel ya, yang cantik, yang tampan, yang indah, itu aman? Nah, ini yang fenomena ini yang dikaji. Ada dua jenis. Apakah dua-dua ini? Jadi kita yang sebenarnya adalah bagaimana kedua ini bermain dan berperan dalam kehidupan manusia. Kita kembali saja pada yang nyata yang di sini. Virus ini datang ke bumi dan oleh Amerika ini disebut dengan EV, extraterrestrial, luar bumi, biological, biologis, entity. Jadi mereka jelas-jelas mendefinisikan sebagai makhluk biologis dari luar angkasa. Nah,
ini menurut penelitian saya, jadi nampaknya setelah tahun 72 dia sudah tidak di bumi lagi karena sudah diusir oleh area Draconian. Jadi ketika di tahun-tahun itu mulai sekitar tahun 70-an area Draconian dengan Grace ini konflik. Jadi mungkin terlalu lompat-lompat ya sedikit. Ketika Grace ini datang ke planet bumi, pesawatnya ada yang jatuh di halaman 10 atau halaman 11 gitu ya, terakhir. Ini menggambarkan teknologi Grace sebetulnya. Kita lihat saja ada dua kolom, yang kolom sebelah kanan yang bagian bawah yang teknologi. Karena Grace ini tidak dapat berkomunikasi melalui televisi, internet, telepon, dan lain-lain. Kita nggak pernah bisa kontak teleponan begitu. Nah, jadi itu kita nggak pernah apa mereka yang terjadi kalau tidak bisa telepon dia. Karena mereka bukan telepati. Untuk apa telepon kalau kita bisa telepati? Kedua, yang penting adalah di poin yang ketiga, pesawat alien ini mudah terserang oleh badai petir. Ini mungkin karena mereka tidak didesain untuk kondisi petir dan badai. Mungkin di sana ini tidak ada badai petir. Pesawat alien menjadi lumpuh dan kemudian jatuh. Namun dengan temuan video dari NASA yang diambil dari Space Shuttle itu menunjukkan bahwa alien nampaknya mempelajari badai petir. Ketika ada badai petir, ada ukur yang ada. Kemungkinan mereka meredesain untuk bisa supaya di dalam badai petir. Nah, ini digambarkan dengan bagus sekali dari seri Pixar ini. Tahun 70, Apollo 13 tidak berhasil ke bulan ya. Kemudian ada alien contact landing di Mojave Desert. Lalu pada tahun 72 itu increase tension ada di base, jadi ada pangkalan D ya. Jadi itu terjadi pertempuran, perang tembak-tembak itu, dan kemudian jadi juga mulai adanya program Star Wars. Jadi sebelum kami Star Wars itu sudah muncul di tahun 72 itu adalah program Star Wars, dicetuskan di tahun 72. Sebetulnya kalau kita amati secara jeli, kapan sih perang dingin itu berakhir? Apakah perang dingin berakhir ketika tembok Berlin diruntuhkan? Sebetulnya yang menarik adalah ketika tahun 75 itu Soyuz dan Apollo itu gandeng di luar angkasa. Dua negara yang saling berseteru itu bisa gandeng. Itu sebenarnya signal atau tanda bahwa mereka sudah bersatu. Nah, tentunya kan tidak mungkin kalau dibuat langsung gandeng. Ada persiapannya. Dan itu ada buku yang diterbitkan oleh Life yang berjudul Space. Isinya memang foto-foto tentang luar angkasa, tentang program-program antariksa mereka. Program itu sudah dimulai sejak tahun 72. Dimulai dengan persiapan dockingnya di mana, dan persiapan bahasanya. Karena astronot yang satu bicara bahasa Inggris, sepertinya Rusia kalau nggak ngerti bisa jatuh sekarang kan. Jadi itu mulai tahun 72. 72 itu ketika perang konflik antara alien Draconian yang sudah lama bekerjasama dengan pemerintah Amerika dan dunia ini mulai mengusir Grace karena mereka khawatir Grace ini nanti menggantikan posisi mereka. Karena jika mereka merasa bahwa aku sudah tahu teknologi kamu, aku sudah tidak butuh kamu, jadi silakan pergi, pulang saja. Nah, di tahun 72 itu menjadi unik juga adalah kenapa kita tidak ke bulan lagi. Program-program Apollo ke bulan berhenti. Karena ada cerita yang mengatakan bahwa ketika kita ke bulan, kita tuh dibimbing oleh mereka. Sebab kita tahu pada tahun itu komputer itu boleh dibilang kalau satu komputer yang kita sebut XT yang zaman dahulu itu mungkin besarnya bisa 1 lemari gitu. Bayangkan kalau ditaruh sama space modulnya Apollo nggak mungkin. Bagaimana menerbangkan ke bulan hanya dengan tombol stick ini aja yang ke bulan dan bisa balik ke bumi. Itu kalau kita pikirkan zaman sekarang mungkin akan ada masalah. Mereka butuh sesuatu yang membimbing mereka untuk bisa sampai dengan itu duganya bahwa mereka dibantu oleh Grace.
untuk bisa sampai ke sana. Tapi pada tahun 72 itu program itu berhenti karena memang tidak ada lagi yang menolong. Saat ini memang Amerika sudah mulai lagi merencanakan mau ke Mars dan mereka mau membangun koloni di bulan. Mungkin sekali kalian berpunya sudah punya teknologinya dan itu mereka bisa ke bulan dan ke Mars. Nah itu kronologinya. Secara singkat pada tahun 72 itu kerjasama dengan GS ini berakhir. Amerika kemudian dan PBB juga di tahun-tahun berikutnya, terutama tahun 77 itu tadi Steven Spielberg mengeluarkan film Close Encounters of the Third Kind. Kemudian ada insiden lagi di Fort Benning, jadi tentang UFO juga. Lalu Amerika mulai membangun space weapon, jadi senjata di angkasa yang untuk melawan alien. Ini menurut Werner von Braun ya, kepada Dr. Carl Rosin, asistennya itu. Sebab memang kalau kita lihat CNN yang barusan ini yang kita lagi mewawancarai itu, ada 4 musuh yang didominasi oleh Amerika. Pertama adalah komunisme, kedua adalah terorisme, ketiga adalah teroris, ancaman teroris, keempat adalah ekstraterestrial. Jadi ada dugaan bahwa mereka ketika mereka membangun program Star Wars Strategic Defense Initiative itu yang mereka bikin partikel beam angkasa itu bukan untuk melawan rudal balistik Uni Soviet gitu. Karena tahun 70 mereka sudah gagal dan itu lebih ditunjukkan menghadapi datangnya garis-garis atau alien-alien dari luar angkasa. Dan memang ada satu video dari NASA juga ketika ada digambarkan melalui videonya itu ada satu UFO yang lewat, kemudian ada sinar tembakan sini UFO-nya balik dan itu videonya menghilap. Dan itu videonya video resmi NASA. Kalau itu meteor, meteornya masa bisa balik, tidak mungkin. Sehingga mereka khawatir bahwa ada upaya dari pihak tipe yang ini setelah mereka kembali ke planetnya, mereka akan datang kembali untuk melihat di bumi karena mereka di bumi dan itu diterapkan tidak baik oleh yang kolonial. Kemudian Amerika juga pada tahun 78 membuat tema Federal Emergency yang seringkali disangkut-pautkan dengan konspirasi alien. Jadi ini tema ini dianggap sebagai suatu badan resmi pemerintah yang sangat berkuasa di Amerika. Dan dalam 78 juga kasus-kasus mutilasi hewan meningkat tajam. Nah ini ada dugaan bahwa ini upaya-upaya membuat makhluk ini jadi jahat. Supaya manusia bumi dikondisikan inilah manusia yang jahat. Ini populer kan, sangat populer. Ada malah itu jadi apa alien workshop seperti itu. Betul-betul yang diperkenalkan kepada manusia seluruh bumi ini melalui film, melalui media. Sebetulnya ini adalah alien yang jahat, melalui X-Files, melalui film-film yang lain juga. Belakangan Spielberg juga membuat sebuah mini-seri yang menceritakan bahwa ini masih baik. Bapak Ibu sudah pernah lihat film seri Taken, itu Spielberg membuat film tentang penculikan. Ada Taken, ada penculikan. Taken ini bercerita tentang penculikan oleh alien, oleh Grace, di
mana penculikan ini terjadi mulai dari kakeknya, bapaknya sampai anaknya. Jadi seringkali kalau kita amati banyak sekali kasus penculikan oleh alien itu dari bapak sampai anak, jadi bergenerasi turun temurun. Jadi katakanlah misalnya seseorang itu pernah diculik alien, mungkin sekali orang tua juga pernah, mungkin kakeknya juga pernah. Itu yang mereka menteri seluruhnya ini. Kalau misalnya saya belum pernah diculik alien, ya mungkin ya orang tua saya juga pernah. Itu memang polanya seperti itu. Kalau kita lihat di ini proyek Serpo ini ada memang cerita-ceritanya memang menarik sekali, yaitu pada halaman 2 ketika aliens ini mau mendarat. Kontak pertama memang pada tahun 47 ya, jadi ada pesawatnya Grace ini yang jatuh di Roswell itu karena petir dan mayatnya kemudian ditemukan, lalu ada putusannya datang untuk mengambil mayatnya itu. Tahun 65 ini dia datang, mereka datang 16 Juli. Sebenarnya pendaratan sudah dilaksanakan setahun sebelumnya, yaitu 24 April 64. Ada 2 lokasi, yaitu di Holoman dan di Plasen. Nah kemudian Holoman ini dijadikan tempat pendaratan palsu supaya media ke Holoman, tapi padahal di Plasen. Nah, mereka mempelajari komunikasi dengan manusia, yaitu melalui radio, tapi mereka salah ngerti sehingga mereka salah mendarat. Mereka mendarat di Socorro, di Meksiko, dan dilihat oleh polisi Lorenzo Zamora yang hanya kemudian dibicarakan di media. Lalu baru hari berikutnya, 1 hari setelah peristiwa insiden di Socorro itu, 25 April, aliens ini mendarat kembali di Holoman, ya, dan menghasilkan Plato Track. Untuk proyek Plato ada 3 pesawat yang mendarat di pangkalan Holoman dan kemudian mereka melakukan kerjasama. Lalu pada tahun 65 tahun berikutnya itu, nah ini yang baru ada program pertukaran 12 orang itu dibawa ke sana. Yang menarik adalah juga ketika kita melihat perbandingan antara informasi dari paranormal design, itu pertama, saya coba kembalikan aja ya. Asal awak pilih terbang itu dari kota surya lain, itu juga sama dari susunan bintang kereta Reticuli. Nah, kemudian ada yang kedua, diinformasikan bahwa masih dalam galaksi Bima Sakti, jadi sama juga. Kereta dua Reticuli juga berasal dari galaksi Bima Sakti. Kemudian pada tanggal 20 September tahun 96, jadi sekitar 11 tahun yang lalu, akhirnya di European Southern ini mendeteksi adanya planet di sekitar Jupiter. Semula Agustina tidak mau menyebutkan nama asal makhluk besar, namun kemudian saat itu menuju kata bintang dan menandai rasi progres. Pada event itu established biological entities. Diberikan berumur 10.000 tahun dan mereka berevolusi dari planet lain, bukan Serpo. Asal planet ini penuh dengan aktivitas vulkanik yang ekstrim dan mereka pindah ke Serpo. Lalu menurut asumsinya bahwa bintang ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Surat Reticuli ini juga berlokasi di konstelasi Reticuli yang hanya bisa terlihat di hemisfer bagian selatan. Mungkin dari pihak astronomi saya tidak tahu apa kendalanya. Kelima, matahari di planet itu suhunya lebih tinggi, yaitu 11.000 derajat Celcius, dan dari matahari kita, kan hanya 5.000 derajat Celcius. Ini menurut Abdul Said. Kemudian menurut yang di Serpo ini juga panasnya sangat kecil, tidak ada kesamaan, dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyesuaikan diri. Setelah sekitar 6 tahun, tim ini pindah ke bagian utara planet yang bersuhu lebih tinggi. Bapak saya juga mengatakan bahwa planetnya lebih kecil dari bumi, kira-kira sebesar Mars. Menurut Serpo itu planetnya juga lebih kecil sedikit dari bumi. Mereka berada di planet keempat dari serta dua Reticuli, tipis. Matahari mereka juga tampak lebih kecil. Warna langit di sana kehitam-hitaman agak membayung. Walau siang hari bintang kelihatan dengan jelas kecuali sekitar matahari mereka.
Ya, sebenarnya juga di sini sana tidak pernah menjadi gelap gulita. Kalau malam menjadi agak meredup saja. Jadi kita tidak apakah itu namanya. Ya, ini samanya saya sampai tadi. Bentuk awan tidak ada yang bergumpal-gumpal, hanya ada garis-garis tipis seperti serat-serat hujan sedikit menurut paranormal. Nah, menurut yang laporan dari tim Serpo itu, di sana ada awan dan hujan tapi tidak sering. Tidak ada lautan, hanya danau-danau dan sungai kecil. Juga di sana ada sungai bawah tanah yang mengalir ke lembah terbuka. Itu tidak ada lautan. Geologi planet sangat berbeda dengan bumi. Sedikit gunung tidak ada lautan, sama juga. Beberapa pohon mirip tapi tidak ada peradaban lain selain itu. Menurut Agus Said, atmosfer tipis mungkin menyamai atmosfer bumi. Nah, menurut tim Serpo, tim dari bumi ini mengalami kesulitan dan berusaha dengan keras untuk menyesuaikan diri di planet ini. Gambaran yang menyerupai atmosfer bumi ini adalah menurut Alexander Pascal. Iklim yang serba kering, cuaca tenang, suhu di planet berkisar antara 34,4 derajat sampai 46,1 derajat Celcius, sehingga ini boleh dibilang memang suhu di bagian tengah kalau dingin dan bibir. Ini ada kemiripan juga. Jadi memang juga adalah planet mereka benar-benar damai, tenang, memang panas, tapi tidak ada badai, tidak ada petir, sehingga mereka membuat pesawatnya tidak begitu dengan masalah itu. Ketika mereka ke bumi, mereka mengalami kendala. Jumlah penduduk planet sangat sedikit sekali. Sama juga populasi di planet sekitar 650.000 saja. Di sana terdapat komunitas kecil tersebar di seluruh planet. Ini sangat menarik saja. Apa yang dilihat bersama oleh Bapak Hutan sekitar boleh dibilang hampir 50 tahun yang lalu, itu saya yakin Serpo tidak mencontoh dari ketika mereka punya data sendiri. Tapi kemiripan ini sangat menarik. Nah, gambar-gambar ini ini tanda tanya. Apakah memang yang dilihat memang itu? Karena dengan juga digambarkan di bukunya Bapak Sarto ini di baliknya berubah seperti ini gambarnya, bisa terlihat ya. Seperti ini, dan juga ada gambar yang lain seperti ini. Makhluk yang dilihat yang diterangkan oleh Bapak Susai dari gambar kemudian. Apakah ini? Itu hanya itu lala. Mungkin mana? Memang kalau kita di chat itu juga ada bahwa tentang sistem kebudayaan seperti apa dan gambarnya juga miripkan. Yang lain adalah kemiripan. Hal-halnya saya yakin nanti bisa terlibat bacaan di rumah. Kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, harus kita diskusikan. Sebentar lagi.